Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mirsa Karisma. Oke, di channel Karya Anak bangsa. Salam. Salam satu nyali. Wani. Ya, setelah sekian lama kita nggak take video. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas sesuatu yang fenomenal untuk saat ini. Lagi in. Masuk sekali. Lagi in. Hari Senin Apanya hari Senin? masuk. Nggak masuk. Enggak masuk. Guyonnya nggak masuk. Iya, oke. Gak apa-apa, skip. Ya. Oke. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini sama yang kayak Mas Misda bilang tadi, kita akan membahas tentang fenomena yang Sedang akhir-akhir booming. ini lagi booming Di tengah pandemi. ya. Yaitu betul sekali. adalah fenomena Bersepeda. Sekali. ngontel, Iya. gowes. Tadi saya kesini juga kok mancal. Iya. Mancal saya. Mancal ya. Mancal. Siang-siang mancal itu kayaknya agak loro pikir. Hati loro pikir hati bingung hati. Tapi ya udahlah. Ya enggak lah. Aku siang-siang ngontel. Kalau ada keperluan Oke. ngontel ya kan. Tapi biasanya ngontel kan itu pakai baju biasa ya, pakai baju olahraga. Oke. Tadi sampean kok pakai baju necis gitu ya, kayak ke mall. Ya kan karena gini. Saya luruskan Oke, ya. diluruskan. Oke, saya luruskan. Klarifikasi. Gini jadinya. Karena sepeda saya itu adalah sepeda city bike. Ya kan? Oke. Jenis city bike ya kan. Artinya city bike itu bisa dibawa kemana-mana. Ya kan? Dia sepeda lipat. Ketika kamu ingin berpergian itu bisa digunakan sepeda itu. Entah kamu mau goes ke gunung atau kemana, tapi kalau ke gunung kayaknya nggak Kan mungkin. katanya city bike kok gunung. Gunungnya siapa? Gunung. Eh. Ya kan gini maksud saya, bukan ke gunung, tapi ke antar kecamatan lah, ya antar kota kayak Oke. gitu. Nah biasanya bisa dipakai kerja tuh, ya kan. Nah kalau pakaian kerja kan harus pakaian rapi pak, nggak harus pakai nih, Paham. nggak pakai olahraga. Soalnya pas mau berangkat kerja jadi langsung pakai baju kerja. Biasanya kayak di luar tuh kan kayak gitu. Iya. Pakai dasi. Nah, ada beberapa ya. kemeja. Iya sih, udah pakai pantofel langsung. Oke, Jadi itu- saya tuh seperti itu tadi. itu yang akan kita bahas hari ini ya. Tadi ada city bike juga, saya nggak tahu. Semangat. Oke. Beritanya itu banyak sekali ya, fenomena bersepeda di tengah pandemi ini itu lagi in banget. Lagi Gitu. Setelah ini akan kami share beritanya, ada beberapa berita tentang bersepeda, fenomena bersepeda. Silakan dilihat. Ya, itu tadi beberapa berita. Ada beberapa berita yang coba kami angkat gitu. Bukan beberapa berita sih, tapi berita yang membahas tentang fenomena bersepeda itu. Yang pertama tadi yang ada muncul itu gara-gara pandemi orang pakai sepeda lagi. Iya, betul juga ya. Nah, itu kan kalau kita lihat di tahun 2019 ya, sebelum pandemi, Ya, itu bisa kita hitung jari orang yang bersepeda. Dan emang bersepeda itu dilakukan biasanya kalau nggak pagi, Sore. terus nggak gitu pas CFD. Oke, Ya. hari Minggu berarti Hari ya. Minggu. Tapi CFD pun saya kalau ke CFD nggak pernah lihat orang bersepeda banyak seperti sekarang ini. Kayak gitu. Menurut sampean gimana mas? Ya, karena itu ada sebuah menurutku orang bersepeda itu kan karena hobi yang pertama. Hobi, Yang oke. pertama, Oke, yang pertama adalah hobi. Ya. Yang kedua, orang bersepeda itu karena latah. Oke. Ya. beda ngono. Latah
Lata. Iya, bisa sih. Ya, rata berarti umum. Kaget aku cuy. Hmm. Kaget aku. Ya orang karena yang pertama hobi, yang kedua adalah lata. Biasanya lata itu diikuti karena banyak postingan-postingan di sosmed media. Yang memperlihatkan tentang kegiatannya dia saat bersepeda. Itu kalau menurutku hal semacam itu adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Oke. Karena ini adalah sebuah fenomena. Gitu. Terus ada berita lagi tuh tentang bersepeda juga. Ya, yang kedua itu fenomena sepeda yang kian populer di dunia karena pandemi corona. Jadi saya tuh baru tahu ternyata fenomena bersepeda ini tuh bukan hanya di Indonesia, tapi ternyata ada di dunia juga gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin orang Indonesia ini itu melihat orang-orang luar dulu, mereka menirunya baru diterapkan di Indonesia. Saya kira dulu itu emang orang Indonesia sendiri yang menciptakan fenomena bersepeda tersebut. ini. Ternyata kayaknya emang niru-niru dari luar kayak gitu. Ya bisa jadi sih. Kalau menurutku sih hal semacam itu. Tapi kayak gini bro. Kalau dari luar, kan orang luar kan sangat mentaati aturan yang ada. Aturan lalu lintas. Kayak protokol kesehatan. Ya. Saat pandemi ini kan kayaknya ya. Aku nggak ngerti pastinya bagaimana, tapi saat pandemi mereka pasti akan di rumah saja. Oke. Nggak kayak kita. Kayak kita di Indonesia kan banyak sekali tuh. Iya. Sampai ada yang kemarin di kejadian di Tulungagung kalau nggak salah. Apa? Di alun-alun Tulungagung tuh. Yang yang pesepeda sampai muter di alun-alun sampai itu. alun-alun itu kan banyak banget kan malam-malam tuh sampai bergerumpul kan. Iya. Akhirnya kan ditertibkan sama Satpol PP. Nah kalau berkaca masalah itu, kalau di luar itu kan biasanya orangnya taat-taat gitu loh. Ya kalau saya rasa itu kayaknya mungkin 1-2 orang mengisi waktu kosong. Akhirnya dia bersepeda. Nah, karena kecepatan sosial media ditangkaplah oleh netizen sama Indonesia. orang Indonesia yang Betul. ya itu tadi ya latah orang Indonesia kan ya. Indonesia bukan sebagai pencipta tren menurut saya, bukan sebagai pencipta tren, tapi masih kita pengikut ya. Seperti kayak HP di Indonesia kan orang hampir semuanya nggak ada yang punya HP gitu kan. Padahal kalau di luar negeri HP ya nggak semua orang punya kayak gitu, ada telepon umum dan sebagainya gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada lagi berita tentang hobi bersepeda selama pandemi corona itu kesadaran atau hanya latah. Nah itu jadi kan corona itu disebabkan karena sistem imun tubuh yang lemah. Jadi sama pemerintah disarankan kita untuk berolahraga. Nah, berjemur, berolahraga dan sebagainya. Fenomena bersepeda ini dijadikan alasan untuk mereka, alibi untuk mereka. Aku ngene lah, aku cara menjaga tubuh itu ya buat dengan bersepeda gitu. Tapi pas lihat di Tulungagung tadi, itu kan ya jadi nggak social distancing sama sekali, malah bikin kerumunan kayak gitu. Itu nggak olahraga, ya sebenarnya nggak ada masalah ya sama kita malam-malam olahraga. Tapi kalau berkerumun ya namanya sama aja gitu. Artinya nggak mentaati protokol yang ada gitu ya. Betul. Kesehatan. Saya pribadi adalah seorang ya bisa dibilang latah. Bisa dibilang gini ceritanya. Cerita Anda awal menggeluti sepeda ini. Gini ya. Saya menjelaskan sedikit ya tentang bersepeda. Pas awal puasa dulu. Kan saya jarang sekali olahraga itu. Bahkan untuk lari-lari kecil sangat susah. Poso masa ate melayu-melayu. Lah, ya enggak gitu juga sih. Ya iso aja sih. Iya. Lah, terus akhirnya pas aku setiap bangun tuh badan sakit-sakit gitu. Pegel-pegel gitu. Pegel-pegel semua. Terus
pernah saya tuh disarankan oleh dokter ketika check up gitu, ada ini kurang olahraga gitu kan. Lah, olahraga apa? Futsal itu Terlalu berat. bukan terlalu berat, nggak ada Kalau konco nih. Ya. Itu kan memang kalau futsal tuh olahraga grup ya, olahraga grup Iya. sulit dilakukan. sulit dilakukan saat pandemi. Betul. Terus saya kepikiran teman-teman kok banyak sekali yang bersepeda. Update di sosial media mereka pakai sepeda dan sebagainya. Iya, akhirnya gimana kalau beli sepeda bisa. Heeh. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk beli sepeda baru dan aku gunakan saat waktu itu. Kalau pas waktunya Ramadan dulu saya sering sore menjelang maghrib, jadi mau buka saya gunakan sepedaan. Oke. saya bersepeda. Nah, Jadi gimana? jadi pas bisa jadi teman-teman yang ada di sini, maksudnya teman-teman semuanya melakukan hal yang sama gitu loh. Dia alasan beli sepeda karena kegabutan yang membuat dia ketika bangun tidur sakit badan. Oke. Badan sakit semua. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke aja, yang pro sama kontra. Kalau Mas Mirza kan pro ya, pro. Oke. Terus kalau saya pro ya, kalau saya kontra. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau menurut saya itu tadi emang fenomena bersepeda ini kalau menurut pandangan saya itu emang sesuatu yang latah. Oke. Jadi ada sedikit konspirasi juga, kayak dulu ada konspirasi tanaman gelombang cinta. Ya kan, ada sesuatu kelompok yang sebenarnya tanaman itu kan biasa aja, nggak ada yang spesial ya, kayak tanaman biasa lainnya buat hiasan. Karena ada sesuatu hal jadi dia dinaikkan harganya sampai berlipat-lipat. Kalau sekarang mungkin harga sepeda itu sebenarnya standar, tapi mungkin ada naik sedikit, tapi penjualannya jadi banyak. Itu bisa jadi konspirasi suatu golongan juga kayak gitu. Nah, yang latahnya itu kalau menurut saya buat apa ya? Mereka beli sepeda itu kebanyakan, mungkin kalau Mas Mirza enggak, saya percaya jarang banget update pas bersepeda. Tapi ada beberapa teman saya di media sosial itu. Wah, ngeri. Itu yang cuma kayak bersepeda kemana gitu, terus dipoto. Itu kayak nggak jauh-jauh dari rumahnya gitu. Cuma buat pansos lah ya, pansos. Aku yo sepedaan lu. Gitu mungkin buat menunjukkan kayak gitu. Tapi anjuran untuk olahraganya itu kayaknya nggak dipenuhi gitu loh. Menurutmu berarti orang yang bersepeda saat ini dia nggak olahraganya dari 100% mungkin dia 30 sampai 40, yang 60 pansos. Ya, kayak yang biasanya bukan bersepeda ya, ini kayak orang jogging, lari-lari di gym itu kan kayak cuma hari itu tok dia itu ke gym, hari itu tok dia ke stadion buat lari atau buat nge-gym. Tapi setelah hari itu ya udah, pokoknya dia ada konten buat foto nunjukin buat aku olahraga juga gitu. Setelah itu udah nggak lagi gitu loh. Ikut-ikutan eksis. Tapi kalau menurutku nggak juga sih, Kak. Maksudku gini, orang itu kan melandasi perbuatan sesuatu kan karena motivasi. Awal niatnya motivasi kan benar, berarti olahraga gitu. Ya kan? Olahraga niatnya ya kan. Mungkin ada setan yang mengasuh untuk dia oke, ayo coba, ayo HP ku mana? Iya. Ayo kita pansos, ayo. Ya saya nggak nyalahkan ya, maksudnya nggak menyalahkan kayak gitu ya. Nggak semua pesepeda kayak gitu, pasti ada juga yang emang hobinya dari awal bersepeda, pasti ya biasa aja ngelihat fenomena kayak gini ya aku dari dulu ya bersepedaan. Mungkin dia membanggakan dirinya karena ikut tren. Aku wis disian. Iya, bisa juga ya gitu, bisa. Oke. Ya kan namanya ya, fenomena semacam itu kayak
Ya memang saya sebagai apa ya seorang bersepeda juga merasa terganggu juga sebenarnya. Sebenarnya merasa terganggu juga. Karena ada beberapa misalkan ini, ayo besok goes gitu ya. Oke, besok goes. Terus setelah itu mungkin 2 hari atau 3 hari selanjutnya, ayo besok goes lagi. Enggak wis. Wis males. Aku kapok. Mungkin gara-gara itu ya apa namanya? Biasanya pertama gowes itu langsung menggebu-gebu, langsung yang biasanya kayak gitu kan. begitu. Setelah itu Biasanya jarem kabeh kesel. Oke. Waduh wis males wis kayak gitu. Itu salah sebenarnya. ya Tahap olahraga yang salah ya gitu. tahap olahraga yang salah. Sama kalau kita nge-gym. Pernah nge-gym kan? Kan awal ketika awal otot pembentukan itu kan pasti Masih jarang. awal ya. Iya kan? Tapi kan Kaget, harus kaget. dilatih terus. Dilatih terus. Akhirnya kebiasaan. Kebiasaan. Terus akhirnya mungkin biasanya angkat dumbbell 5 kilo pertama, kemudian sakit semua, terus akhirnya dinaikkan 10 kilo, 15, Nah, akhirnya sampai 20. itu rentan waktunya kan nggak sampai 1 minggu, Pak. Panjang Iya kan? gitu. Nggak, maksudnya Apa? ketika Angkat dumbbell. angkat dumbbell pertama itu kan 5 kilo misalnya. 5 kilo. Katakanlah hari Senin. Besoknya hari Selasa, apakah harus 5 kilo? Apakah harus 5 kilo atau ditambah lagi 10 kilo? Kalau apa namanya berdasarkan trainer ya, dulu ada yang bilang trainer itu kalau pertama ya yang enteng-enteng dulu tapi repetisinya dibanyakin. Jadi kalau misalnya sebentar, repetisi itu apa? repetisi itu jumlahnya Frekuensi. Jadi misal kalau di analogan sepeda ya, kita sepedaan dulu mungkin muteri perumahan selama seminggu dulu. Itu maksudnya. Tuh ya kayak gitu dulu. Terus habis gitu nanti setelah seminggu otot kaki kita udah terbiasa, kita tambah lagi agak jauh dikit gitu, bertahap lah. Tapi kalau langsung 10 kilo ya remek Ya, awak gitu mungkin loh. itu karena motivasi yang berlebihan. Iya, berlebihan. Karena yang pertama niatnya berolahraga, tapi di tengah-tengahnya dia ingin menunjukkan sesuatu, kepentingan gitu. Ya, mungkin langsung ada orang yang omaku ndek kene, terus biar dikelihatan, wah aku tak gowe sing waduh, biar nanti orang lihat iso gowe adoh ya kayak gitu. Ke kota. Iya, ke kota. Dari kabupaten ke kota gitu. Omaku lah. Iya. Omaku kabupaten. Ya, tapi ya opo mana? apa-apa. Oke. Sebenarnya bersepeda untuk yang benar-benar hobi itu kan sebenarnya ada peraturannya. Oke. Ya kan? Kalau saya lihat sekarang di Malang itu di jalanan banyak yang bersepeda itu kayak ya wes sepeda naik, bahkan ada yang cuma pakai sandal terus nggak pakai training apalah gitu langsung bersepeda. Padahal kan sebenarnya ada kayak starter pack-nya sendiri buat bersepeda biar aman. Ya kan? Apa Mas? Oke. Tahu nggak? Kalau menurut gue ya, hal semacam itu sebenarnya enggak juga, Pak. Karena gini, orang bersepeda itu kan karena niat ya. Sama kayak orang berolahraga misalkan futsal. Futsal kan dia harus pakai sepatu di dalamnya, ya kan. Harus pakai sepatu. Untuk pakaiannya kan bebas sebenarnya, nggak harus pakai jersey kan. Yang penting kan celana misalkan nggak harus pakai nggak boleh pakai jeans. jangan itu jangan. Kenapa kok nggak boleh pakai jeans? Yo bayangin kamu Futsal lari-lari pakai jeans, celanamu sobek bro. Kan kuat. Kata siapa? Kamu kan nendang Sungguh. bola. Gini, maksudnya ketika kamu gerak kan otomatis Nggak leluasa bergerak. nggak leluasa Pakai bergerak. jeans. Kalau kamu pakai jersey khusus misalkan olahraga futsal, dia kan pakai celana pendek tuh ya. Celana pendek kan dia elastis tuh. Dia bisa dipakai tingkah-tingkah gitu. Nyeleding. Kalau kamu pakai jeans, nyeleding, wah panas bro, suwe, waduh gimana ya lah. Itu sama kayak orang berolahraga bersepeda. Sepeda kalau misalkan tujuannya kemana dulu? Kalau misalkan kota-kota, kalau ke kota-kota, saya sarankan mending pakai helm. Kalau nggak punya helm ya mungkin topian aja. Pakai topi, terus jangan lupa pakai masker. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nggak yang kemarin tuh kan ada kasus
meninggal karena dia pakai masker itu. Sesek. Heeh. Oh. Nah itu bisa mungkin ditutupin aja mulutnya, ya kan? Atau mungkin dikasih sini formalitas ya. Ya. Formalitas. Terus untuk pakaiannya sebenarnya nggak harus kalian itu pakai jersey, pakai apapun itu ya. Yang penting itu niatnya. Kain-kain yang elastis ya kayak training. Sewajarnya buat olahraga. Sewajarnya buat olahraga loh ya. Maksudnya itu. Nah, kalau untuk pakai sandal sih nggak masalah kalau menurutku. Soalnya Kalau pakai sandal itu lebih leluasa juga sih sebenarnya. ISIS lah. Isis ya kan. Nggak harus. Wah, ini startupnya harus pakai kacamata, pakai jam tangan, pakai tas apa tuh namanya? Tas buat minum, Karier. water bag, Ya itulah harus pakai. karier. Udah gundeng lah. dia mati bersepeda pak. Lama nggak karier. Kalau yang saya baca kemarin ya, jadi kalau sebenarnya kalau siang atau pagi kayaknya nggak masalah pakai biasa biasa Oke, buat olahraga biasa. Tapi kan kadang-kadang ada yang bersepeda di malam hari. Nah, namanya sepeda kita kan biasanya kalau di kota-kota bersepeda pasti melewati jalan raya. Oke. Nah, kalau di yang saya baca itu di starter pack pas sepedaan itu yang wajib itu lampu. Oke, betul. Lampu depan sama belakang yang kelip-kelip itu deh. Nah, Iya. itu. betul. Terus sama rompi fosfor. Rompi fosfor. Jadi pas kesorot lampu mobil atau Iya, motor dia itu kelihatan. kelihatan. Nah, karena emang pengalaman saya pas kapan itu di jalan raya malam-malam ada beberapa pesepeda nggak kelihatan karena emang jalannya gelap nggak kelihatan, sedangkan lampu motor saya tuh kayak lilin gitu loh. Jadi nggak gitu kelihatan. Itu pokoknya hiasan gitu loh sebenarnya. Gitu. Jadi saya juga hampir nabrak karena Cocok lilin. Buat ngepet. Itu zaman Mas, zaman perang dunia sing lampunya dibuka sih ya toh, terus disumpah tutup itu. Itu Salah satu jaga lilin. ngepet. Nah itu jadi bahaya sekali gitu loh, bahaya sekali. Kalau bergerombol mungkin masih kayak kelihatan gitu ya buahnya. Tapi kalau cuma 1-2 pesepeda itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya tapi itu memang benar pak, itu memang benar. Ya seharusnya memang kan itu bukan starter pack sih pak sebenarnya. Itu keharusan Kewajiban buat berkendara untuk ya. berkendara. Karena malam hari itu kan pasti harus pakai lampu. Minimal pakai lampu depan dan belakang. Ya. Ya kelap-kelip kayak gitulah. Kalau misalnya nggak punya, ya pakai lilin lah nggak apa-apa. Center. Ya center juga nggak apa-apa. Center korek. Bro, bercanda. Korek ini. Tapi memang harus seperti itu gitu loh. Itu Iya. memang harus menjaga keselamatannya dia. Jadi Kalau nggak misalkan diukur. ada yang nggak pakai, itu sangat-sangat berbahaya. Ketika misalkan biasanya yang sering terjadi itu ketika kan orang bersepeda itu biasanya pakai headset ya. Udah malam-malam pakai headset. Dia nggak pakai lampu depan belakang. Ya. Dari belakang ada truk, ya kan? Ada truk gitu di belakang. Terus dia di apa namanya? Enggak disentrong kan biasanya di dim celap gitu. Nah biasanya itu nggak ini dia nggak respon. Nggak ngeh ya. Nggak ngeh. Nah Karena nggak ada spion. iya ketika dia dipepet karena mungkin supirnya jengkel, ya kan? Dia marah-marah pak. Iya. Nah itu yang Iya. sering terjadi. Banyak. Nah kayak gitu yang teman-teman ya, maksudnya ini nggak boleh lah dilakukan kayak gitulah. Ya seharusnya itu emang jadi kewajiban kalau emang pengen bersepeda di malam hari kayak gitu. Ya tapi itu kembali lagi pada niatnya ya, maksudnya kalau misalkan pansos ya boleh saja sebenarnya pansos. Nggak menyalahkan. Aku nggak menyalahkan, tapi tahu kondisi lah. Ketika mungkin sudah berhenti ya kan, atau mungkin temennya pas kamu berhenti, tolong saya di video. Misalkan Kar, aku tak sepeda. Videonya untuk mburi nih. Misalkan dari jarak 1 kilo 100 meter gitu lah, 100 meter. Udah gitu aja terus balik.
Terus dia kalah lagi. Terus ada lagi kayak biasanya kalau yang bersepeda bergerombol Oke. itu mangan jalan, Yo, makan jalan. iku bisa. Itu makan jalan itu ya wis siang hari gitu makan jalan. Kalau kita sebagai pesepeda motor mau nyalip kadang sungkan, mau ngelakson juga sungkan, nanti dia marah gitu. Karena dia bergerombol. Heeh. Jajal dhewe ya tak pepet. Sok-sokan. Ada wedi. Ya tapi kalau gini. Kalau menurut Anda ini ya, maksudnya yang sebagai pengguna jalan, sesama pengguna jalan, kan Anda juga nggak memilih untuk bersepeda. Itu kenapa? Kalau saya sebenarnya bersepeda itu hobi dari dulu sebenarnya. Dari Oke. SMP SMA itu udah punya sepeda. Kalau hari Minggu kadang sepedaan tapi nggak di jalan raya. Saya cari trek yang kayak di hutan-hutan karena di rumah saya itu dekat hutan. Jadi Berarti tipe sepedanya MTB. ya semi-semi lah gitu, semi bisa di jalan raya, bisa di apa namanya di hutan kayak gitu, dual purpose lah. Oke, berarti sepedanya federal. Kalau zaman dulu kan federal. Sepeda gede Federal, federal. Polygon, Wing cycle. Webcycle itu kota-kota sebenarnya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya saya nggak masalah sama bersepeda karena emang saya kalau dulu lari-lari itu apa ya malas. Kadang kalau lari jauh baliknya kan malas. Kalau sepedaan kan enak, tetap apa namanya tetap cuma ngontel. Kalau jalan turun ya wis tinggal di pedal titik ya wis gelundung. Kata siapa, Pak? Susah loh ketika naik turun itu. Ya, Capek. turun, iya. Iya kan? Kadang Gitu sih. kadang saya ketika naik saya turun saya tuntun, Pak. Ya, itu kan harus tahu ukuran diri. Harus tahu ukuran diri. Jangan Jadi, sampai memaksakan melampaui diri. ya kan, memaksakan diri akhirnya fatal. Ya kan? Ada yang meninggal, ada yang jatuh itu. Ya, itu makanya kenapa sebenarnya wajib pakai helm gitu loh. Ya. Meskipun cuma bersepeda itu wajib pakai helm. Ya namanya apes kan nggak ada yang tahu loh. Oke. Nggak ada yang tahu gitu. Apalagi di jalan raya kan pasti banyak motor, banyak mobil yang lebih banter daripada sepeda. Lebih cepat ya, lebih dia kan punya mesin. Iya, Kayak kita pakai gitu sih. mesinnya kaki. Fenomena bersepeda ini kan biasanya kan ya mulai booming ini setelah biasanya di kota-kota ini setelah ILO PSBB itu kan Ya. dibatasi terus akhirnya keluar Iya, dijadikan alasan bersepeda lah wingi-wingi cek di rumah terus Iya. Nah, itu makanya yang saya bilang tadi kan sebuah motivasi gitu loh. Pertamanya kan awalnya niatnya itu untuk bersepeda, untuk berolahraga, atau untuk Gaya-gayaan, pansos, atau mungkin untuk mengisi waktu luang karena dia gabut. Ya. Ya nggak menyalahkan karena kondisinya saat ini itu memang ya apa ya, ya nggak menentu lah Iya. gitu loh. Kadang kita misalkan hari Senin masuk, hari Selasa libur, hari Rabu masuk, Kamisnya libur kayak gitu. Ada yang libur terus karena putus mitra. Kasihan sekali, saya turut berduka untuk Iya. teman-teman Bukan yang putus prihatin ya. prihatin. Jangan Prihatin untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaannya. Tetap semangat bro, Ya. tetap semangat bro. Kita akan support dari sini. tetap bisa sepedaan. Tetap bisa sepeda. Oke, kita balik lagi ya sama ke sepedaan itu jadi fenomena yang bisa cuma latah ya. Oke. Kalau saya baca tadi di berita itu untuk mengecek apakah sepedaan ini cuma fenomena sesaat atau enggak, itu nanti dibuktikan pada saat selesai pandemi gitu. Apakah pesepeda itu masih semasif sekarang banyaknya atau ya wes pas ini aja banyaknya. Setelah nanti pandemi ya wes nggak ada yang bersepedaan karena pasti alasannya aduh sibuk aku kerja minggu nggak sepedaan lah kesel Ada waktu untuk rehat-rehat. buat istirahat kenapa harus sepedaan. Nah nanti takutnya seperti itu. Ya itu mungkin bisa saja terjadi karena sebuah fenomena itu kan nggak apa ya namanya ya nggak bertahan lama gitu. Misalkan kita dari makanan, Oke. ya kan, makanan yang dulu pernah booming itu apa sih? Es kepal Milo. Es kepal Milo.
penjual cilok Ah. jadi es kepala Milo semua. Terus sempol. Sampel ya kan nggak bertahan lama. Nggak Terus apa namanya, kita pindah ke ini, ke lagu musik Ya. Sobat Ambiar ya kan. Sekarang juga mulai berkurang. Nah ada beberapa itu yang memang benar-benar dia itu sejatinya gitu, Memang seneng. memang senang. Ya nggak bakal meninggalkan. Ada yang memang karena latah. Nah itu bisa jadi misalkan 1 bulan gitu ada konser dia datang terus akhirnya bulan depannya capek. Aku nggak asal Nah, wis gak ada duwe wis tahu wis. kalau nggak misalkan gini dia lagi galau ya kan, mendadak dia jadi Sobat Ambiar gitu. Iya bisa. Jadi Sekarang harga sepeda mahal nggak sih? Harga sepeda sekarang memang mahal, memang Naik mahal dari biasanya. Oke. Aku jelaskan ya. Iya. Yang aku punya itu kan Pacific, jadi sepeda lipat. Mereknya itu Pacific. Mereknya Pacific, tipenya Veloci 2.0. Aku apa? Wah, hafal. Pakar sepeda kan. Enggak. Ya kan biar. Mendadak hafal. Ya sok-sokan ya, tapi ya wes lah. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu suatu hal yang positif sebenarnya, nggak masalah. Jadi gini, awal aku beli itu 2.850.000 waktu masih awal Ramadan. Angsuran berapa kali, Mas? Jangan ngangsur Pak, jangan ngangsur, asli jangan ngangsur. Rugi. Malah lama, iya malah ini kita bersepeda malah mikir waduh utangku kapan lunas, kayak gitu kan. Iya. Nah, mendingan cash saja. Kalau misalkan memang punya uang, kalau enggak ya Kalau nggak sesuaikan punya uang, budget. ya sesuai. Nah, itu sekarang dia dibanderol itu seharga 3,5, bisa dicek di apa websitenya Pacific. Dulu 2,5. Tuh. Sekarang 28 dulu. 28. oh 28. Sekarang 335 atau 300 nggak Oh, salah. naiknya lumayan, Mas. Lumayan itu lumayan. Yang tipe-tipe Sally itu memang sepeda lipat itu memang apa namanya agak naiknya agak. Ya nggak menutup kemungkinan juga buat MTB Iya. mountain bike juga. Kalau apa namanya? Misal ya, berarti yang saya sampaikan tadi itu bisa jadi konspirasi. Sekarang harganya Oke. mahal ya, mahal karena emang lagi in-innya gitu, lagi tren-trennya. Kemudian nanti setelah pandemi harganya jadi turun murah kayak gitu. Bisa jadi. Ya kan, gitu. Ya kayak ini loh bro, konspirasinya ini apa namanya, masker. Oh, oke, masker, hand sanitizer dan sebagainya, Hand sanitizer, kayak gitu kan. dan seperti itu kan. Ya memang ya kalau menurutku aku ya percaya ya, maksudnya percaya setiap sesuatu yang melibatkan global itu Ya. pasti ada sesuatu konspirasi. Kalau menurutmu gimana? Ya sebenarnya kalau Benar juga, kan? harga naik itu kayaknya ilmu dasar ekonomi sih. Gitu ya. Jadi kalau permintaannya banyak kan pasti harganya naik. Terus Oke. kalau permintaannya sedikit ya harganya jadi turun. Tapi kan hal semacam itu kan bisa jadi didasari oleh mungkin ada yang mengatur gitu. Bisa. Karena itu tadi banyak orang yang kepincut pengen eksis kemudian butuh sepeda kan pasti. Masa pakai sepeda plastik yang anak TK itu kan nggak mungkin. Roda 3. Roda 3 dan nggak mungkin. Jadi 3 roda ya bro. Semen. Obatnya. hey man, banyamu Obatnya kan 3 roda. Katanya pandemi itu orang-orang pada nggak punya uang Oke. kayak saya. Curhat cuk. Kan nggak punya uang katanya kan karena nggak ada pemasukan dan sebagainya. Pada pandemi ini ekonomi Indonesia turun karena nggak ada pemasukan dan sebagainya. Tapi kok orang-orang masih bisa beli sepeda, itu berarti kan banyak uangnya. Bisa jadi sih. Kalau sambil sendiri gimana yang beli sepeda, berarti uangnya banyak. Gini ya. Padahal kalau sahabatnya nggak ada job. ini ya, maksudnya gini, aku mencoba untuk membelah tengahnya lah gitu. Aku nggak ingin kemana-mana, maksudnya ingin di tengahnya. Supaya nggak jadi pro dan kontra. Oke. Ya kan? Ya. Kalau menurutku semua orang itu pasti punya uang. Tinggal kita mensyukuri apa enggak gitu. Oke. Kalau kita nggak mensyukuri, makanya kamu nggak akan bilang terus. waduh nggak ada duit lah, aku nggak ada duit lah, kayak gitu.
Ya awalnya dari motivasi. Ketika Ya. kamu punya motivasi ya akan menimbulkan suatu dorongan yang sangat kuat. Misalkan kamu mau beli sepeda ya kamu harus nabung. Nah, Kamu kan setiap bulan masih tetap digaji, Pak. ya, alhamdulillah. Kenapa bilang gak punya uang, Pak? Ya karena habis. Ya karena kebutuhan itu memang berbeda-beda. Iya, benar. Berbeda-beda. Jadi gitu, Pak. Jadi jangan bilang nggak punya uang. Kita syukur ya. Jadi apapun itu alhamdulillah, gitu ya. Gus Mirza, Mirza 2020. putra Bapak Solehin Oke, mari kita panjatkan doa. Ilah kami Nabi Mustafa Muhammad sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. alaihi Oke, jadi itu tadi ya, apa namanya, fenomena bersepeda dan sebagainya. Itu pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Yang pro ya pasti mencari apa namanya pembelaan Oke. atas hobi barunya itu. Yang kontra pun pasti mereka punya alasan kenapa nggak senang sama bersepeda. betul. Gitu. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil, kalau menurut saya nanti silakan Mas sendiri simpulkan. Kalau saya sebenarnya nggak begitu sebel banget sama sepeda, enggak. Tapi tahulah aturan di jalan, kemudian pakailah alat-alat keselamatan juga pas bersepeda. Karena olahraga itu kan niatnya pasti pengen sehat. Lah kalau pamane nggak menuruti peraturan lalu lintas, bergerombol kemudian makan jalan, nggak pakai helm, itu kan membahayakan diri sendiri. Bukan jadi sehat tapi malah jadi masuk liang lahat. Wah, enggak. Keren. Kok pas ya, Gue? Pas. Geser. Kalau Mas sendiri, wes. Ya aku menambahkan tentang hal itu yo. Ya pakailah protokol itu di mana-mana gitu loh. Ketika kalian berolahraga, bersepeda ataupun lari-lari, jogging, ya tetap jaga protokol. Keselamatan juga gini. Ukurlah sesuai kemampuanmu. Ya. Iya, benar. Ukurlah sesuai kemampuanmu. Jangan terlalu menggebu-gebu akhirnya nggak prospek terhadap sistem. Iya. Sistem tubuhmu ya kan. Bahan tubuh. Nah, akhirnya mengakibatkan serangan jantung, mengakibatkan rematik. Sebenarnya kan tahu boy nggak usah. Itu tadi ya. Pokoknya itu aja. Ya, Itu aja dari kami ya. Pesannya bagi pesepeda itu tadi ya, tetap patuhi peraturan lalu lintas, karena Anda itu di jalan raya. Kalau memang di jalan kampung atau mungkin di jalan yang sepi ya tetap diperhatikan kayak gitu loh. Jangan Karena sampai kita hidup itu nggak sendirian. Kita berdampingan, makanya kita harus saling memikirkan keselamatan satu antar lain. Ya. Terus masalah kalian tuh bersepeda itu cuma saat ini, kemudian nanti mau nggak sepeda itu ya urusan kalian, mau cuma eksis ya urusan kalian. Karena kalau menurut saya bersepeda itu sesuatu hal yang positif yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini. Gitu. Ya kalau bisa mungkin rutinkan. Ya jangan cuma hari ini saja tapi ya rutin gitu loh, buat olahraga, buat gaya hidup yang lebih sehat. Betul. Gitu. Betul. Jos. Kalau nggak punya pinjam dulu. Kalau punya pinjam teman, jadi nggak usah maksakan tadi ya yang dibilang Mas Mirza. Nabung sowe tibakno wis mari. Ya nggak masalah. Nggak masalah juga sih. Harganya wis murah. Negara Siapa tahu pas murah. Yang penting itu kan adalah keinginanmu dan niatnya. Kalau niatnya. pingin bersepeda ya bersepeda ya. Beli aja meskipun udah nggak ada yang orang yang sepeda ya beli aja. Jangan menunggu pas waktu fenomena lagi, bersepeda lagi, gencar coy, aku ingin bersepeda ria, pansos gitu. Enggak lah, jangan gitu. Niatmu ya bro. Oke, itu aja dari kami ya. Ya semoga video kami yang sedikit tadi bisa menjadi motivasi, masukan buat kalian biar bermanfaat, biar tidak stres menghadapi fenomena pandemi yang masih belum usai, biar tetap sehat, tetap jaga kesehatan kayak gitu. Biar kalian itu terbuka juga pikirannya, ya kan, jangan asal menyalahkan atau mungkin membela diri, yang pro membela diri, yang kontra menyalahkan terus mencari-cari kesalahan. Itu jangan. Kita lebih baik berdamai. Berdamai. Seperti kata
anak bangsa. Oh iya. Karya Anak bangsa. Oke. Untuk Kita akhiri ya. kita akhiri. Jangan lupa juga subscribe video kita, like, ikuti terus. Siapa tahu nanti kalian punya ide untuk kita bahas apa, silakan Komen di bawah. kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga buat mendengarkan podcast kita di Spotify. Ada juga. Itu Ya. juga ada. Bisa. Baru 2 episode. 2 episode. Tiga mas. Udah tiga. Ya 3. Jadi ada bahasan yang kita nggak tag di YouTube, ada yang kita cuma share di Spotify aja. Oh iya, gitu ya. betul. Biar tahu hehe. Ya. dengerin sambil macet-macetan di Nah. jalan. Lengkap. Ada senam poco-poco. Oh, ada senam bocah-bocahnya. Jangan lupa. Jangan lupa. Bisa buat olahraga juga itu ya kan. Enak sekali. Refreshing otak gitu. Nah. Oke. Oke, kita tutup Oke. dengan salam seperti biasa. Apa itu salamnya? Yaitu Salam satu asbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Kok malah kok gini? Wes biasa ae.